Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sepulang sekolah, Jingga sengaja mampir di sebuah restoran langganannya, memesan beberapa makanan, lalu ia pindahkan ke sebuah wadah makanan sejuta umat yang baru saja ia beli di toko sebelah, dan ia menumpang cuci dan steril di restoran tersebut. Nah, cantik kan? Gumamnya tersenyum puas ketika sudah selesai menghias makanannya. Setelah memastikan semuanya siap, Jingga segera membayar makanannya dan segera pergi ke kantor. Bukan kantor sang ayah, namun kantor sang kekasih. Ah, kekasih, bukankah benar bahwa kini dirinya sudah menjadi kekasih langit? Dirinya sudah mengajukan diri sebagai sugar baby, so dirinya adalah kekasih dari langit. Jadi ia memutuskan untuk mendatangi kantornya dan mengantarkan makan siang. Sepada, pekik Jingga dengan tiba-tiba membuka pintu ruangan langit begitu saja. Ups, gumamnya ketika melihat bahwa ternyata langit sedang ada tamu. Jingga, seru langit terkejut dan tidak suka dengan cara Jingga yang bertamu dengan asal. Biasakan mengetuk pintu sebelum masuk, ucap langit datar. Siapa yang menyuruhmu kemari? Untung saja tamu langit kali ini hanya Gary. Bagaimana bila ternyata kliennya yang lain, orang penting misal? Tentu saja langit yang akan malu. Maaf, gumam Jingga lirih dan merasa bersalah, namun hanya beberapa detik, lalu matanya memicing menatap tamu kekasihnya. Om yang mabuk waktu itu kan? Om Soleh, seru Jingga tersenyum lebar. Heh bocah, sejak kapan namaku jadi Soleh? Seru Gary melongo tak percaya Jingga sudah merubah namanya. Sementara itu, Langit dan Maxim sedang berusaha keras untuk menahan tawanya. Namun, Langit begitu pandai menyembunyikan ekspresinya, berbeda dengan Maxim yang begitu sulit untuk menipu. Jadilah ia sudah tak bisa menahan tawanya lagi, terlebih ketika melihat wajah Gary yang begitu kesal mendengar Jingga memanggilnya Soleh. Ya mana Jingga tahu sejak kapan nama Om berubah. Kan pas Om lahir dan dikasih nama Jingga nggak datang. Jadi Jingga nggak tahu, kata Jingga polos tanpa dosa. Ia segera melangkahkan kakinya maju menghampiri langit dan duduk di sebelahnya. Terus kenapa kau memanggilku Soleh? Tanya Gary masih dengan nada tak sukanya menatap Jingga. Om waktu itu mabuk, masih bisa menyebut alhamdulillah. Jingga pikir bahwa Om orangnya pasti baik banget, masih selalu ingat sama Allah. Ya meskipun sedang melakukan dosa, tapi... Tunggu, kapan gue ngelakuin dosa? Yang ada kalian berdua yang ngelakuin dosa, cetus Gary tak terima. Dih, jangan asal fitness ya Om. Jingga begini-begini anak baik-baik. Sebelum ketemu Om Langit, dan itu pun Jingga belum diapa-apain kok. Walaupun Jingga jadi sugar baby, jadi jangan ngadi-ngadi, seru Jingga begitu kesal. Belum diapa-apain? Lalu kemarin itu apa? Aku lihat sendiri kamu habis mandi dan di tempat tidur ada bekas darah. Aku yakin. Yang kemarin mana? Emang Om lihat Om Langit itu unboxing Jingga? Seru Jingga semakin tak terima. Jingga langsung berdiri lagi dan melingkis kedua lengan bajunya menatap Gary tanpa rasa takut. Jangan bilang kalau Om perjaka tua juga sama kayak Om Langit. Jadi Om gak pernah tahu bagaimana penderitaan cewek setiap bulan. Sembarangan, aku bukan perjaka tua. Aku sudah punya anak istri, seru Gary semakin tak terima. Begitupun dengan Langit dan Maxim yang langsung membulatkan matanya dengan sempurna kala Jingga menyebut Langit perjaka tua. Nah, kalau begitu apa yang buat Om selalu libur setiap bulan tidak menggarap istri Om? Mulut, astaga, kamu pikir istriku apaan digarap?
Entah, jawab Jingga dengan kesal. Mending Om pulang deh Om, bikin moodku ambiar aja, usir Jingga tanpa dosa. Ger, udah cukup, daripada debat sama anak orang, mending kita pindah ruangan, ingat umur, kata Maxim segera menghentikan Gary sebelum mengucap balasan kata-kata lagi untuk Jingga. Astagfirullah, gumam Gary pelan menahan emosi. Om nemu di mana sih temen kayak gitu? Ih, sumpah ngeselin banget, keluh Jingga menghela nafasnya kasar ketika melihat Maxim yang sudah keluar dengan membawa Gary. Sementara langit hanya diam dan menggelengkan kepalanya. Pertanyaan itu salah. Harusnya mengapa dirinya bisa nemu gadis barbar abstrak seperti Jingga? Harusnya seperti itu, batin langit. Kamu mau ngapain ke sini? Tanya langit mengalah dan memilih mengalihkan pembicaraan. Oh iya, sampai lupa. Jingga terkekeh sendiri dan raut wajahnya langsung berubah menjadi seceria mungkin, walau sebenarnya hatinya masih sedikit gondok kepada teman langit. Jingga bawain makanan spesial buat Ayang, kata Jingga menahan tawanya karena begitu geli memanggil langit dengan sebutan itu. Aku gak suka dengan sebutan itu, protes langit tak suka, namun Jingga malah menggelengkan kepalanya seolah tanda tak boleh protes. Gak apa-apa kali, kan Jingga udah jadi sugar baby-nya Om, jadi kita pacaran ya, kata Jingga mengerjapkan matanya berulang kali menatap langit. Aku bisa memberikanmu uang jajan, tapi bukan menjadi seorang baby sugar, ujar langit dengan tegas. Apa orang tuamu tidak memberikanmu uang sampai kamu memilih jalan seperti ini? Orang tua kamu bekerja keras untuk menyekolahkan kamu, tapi kamu malah bandel seperti ini. Apa kamu tidak kasihan dengan mereka? Kata langit sok bijak. Padahal dulu sewaktu sekolah kelakuannya jauh lebih parah dari Jingga. Tentu saja sebelum bertemu dengan biru. Jangan terlalu memikirkan gaya penampilan, hidup apa adanya. Asal dari pendapatan halal, bukan seperti ini, imbuhnya hingga membuat Jingga mendengus. Sebenarnya dirinya tak perlu menjadi sugar baby bila hanya ingin bergaya dan makan atau sekolah. Semua itu sudah jauh lebih cukup dari pemberian papanya. Hanya saja Jingga merasa begitu kesepian dan ingin melupakan rasa sakit hatinya karena Bagas. Maka dari itu ia harus mencari pacar baru. Dan Jingga tidak memiliki kandidat yang cocok untuk pengganti Bagas. Raihan sangat tidak mungkin, selera Jingga tidak menyukai berondong. Sementara Raihan, ia berumur 3 atau 4 tahun di bawahnya. Entah dirinya juga lupa, namun langit Jingga merasa aman dan nyaman, terlebih ketika langit sudah membantunya beberapa kali, membuatnya semakin yakin bila langitlah kandidat yang cocok untuk menggantikan Bagas di hatinya. Jadi Om gak mau ngerusak Jingga? Tanya Jingga polos. Kamu pikir aku lelaki apaan? Cetus langit berdecak kesal. Hehehe, bagus kalau begitu. Kalau memang Om gak mau jadiin Jingga sugar baby, kalau gitu jadiin Jingga istri Om, kata Jingga lurus tanpa halangan apapun. Otak kamu semakin ngaco. Jingga serius, Jingga gak mau pacaran lama-lama, karena pacaran cuma nyakitin hati aja. Jadi Jingga mau menikah sama Om. Ayo Om, kita nikah aja. Toh Om juga jomblo kan? Kita sama-sama jomblo, cuma bedanya Jingga jomblo fresh dan Om jomblo karatan. Tapi beneran deh, Jingga gak apa-apa, Jingga ikhlas, swear. Ucap Jingga panjang lebar dan memberikan 2 simbol jarinya membentuk huruf V kepada langit. Lebih baik kamu cari laki-laki lain yang seumuran dengan kamu. Aku tidak tertarik denganmu, apalagi menikah. Aku masih ingin hidup panjang. Maksud Om, kalau Om nikah sama Jingga, Om bakal cepat mati. Seru Jingga langsung menatap kesal pada langit. Maybe, yang jelas tekanan darahku akan selalu naik bila ada kamu.
Gak apa-apa naik, nanti Jingga bantu turunin, percaya deh, kata Jingga polos dengan senyum mengembang di wajahnya.